Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazriani Maulani dari Prodi Sistem Informasi semester 7 Universitas Balai Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kasifatumillah dari Prodi Sistem Informasi semester 7 dengan NIM 302200003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Salman Ramadan dari Sistem Informasi Universitas Balai Bandung. Halo, perkenalkan, nama saya Yasin Mujadi dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Ani Ibrahim dari Prodi Sistem Informasi. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjabarkan mengenai kasus cybercrime, yaitu kebocoran data pribadi pada aplikasi Tokopedia di tahun 2020. Kini, sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat, tak terkecuali pada cara manusia dalam melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Pada zaman sekarang ini, masyarakat tidak perlu lagi untuk melakukan transaksi jual-beli secara langsung. Perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan atau menjual barang dan atau jasa melalui salah satu teknologi yang bernama internet. Salah satu bentuk mekanisme perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi adalah marketplace. Marketplace adalah suatu platform online yang menyediakan sarana yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. Tokopedia atau dengan nama PT Tokopedia merupakan marketplace dengan nilai terbesar di Indonesia dengan nilai transaksi sebesar 5,9 miliar US dollar pada tahun 2018. Nilai tersebut diproyeksi dapat terus meningkat hingga 37,45 miliar US dollar pada tahun 2023. PT Tokopedia adalah perusahaan berbasis teknologi Indonesia yang didirikan pada 6 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison di bawah naungan PT Tokopedia. Pendanaan awal PT Tokopedia didapatkan dari saham PT Indonesia Dwitama. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, PT Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal Ventura Global seperti East Ventures pada 2010, Cyber Agent Ventures tahun 2011, NetPris tahun 2012, dan SoftBank Ventures tahun 2013. Pada tahun 2018, PT Tokopedia mendapatkan pendanaan sebesar 1,1 miliar dolar dari Alibaba Group dan SoftBank Vision Fund. Tingginya pertumbuhan sektor ini tentu menimbulkan isu-isu tertentu yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah mengenai perlindungan data pribadi pengguna. Konsep tentang perlindungan data pribadi pada awalnya bermula dari konsep hak atas privasi. Konsep hak privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandeis dalam jurnal Harvard Law Review yang berjudul The Right of Privacy. Dalam jurnal tersebut, menurut Warren dan Brandeis, dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain atau oleh negara. Oleh karena itu, hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut. Dalam melakukan transaksi secara elektronik, platform marketplace mengkoleksi data-data pengguna, seperti nama pengguna, alamat tinggal, alamat email, dan lain-lain. Selain itu, platform marketplace juga merekam jejak aktivitas para pengguna, seperti preferensi belanja, data komunikasi, info belanja, dan lain-lain. Data pribadi merupakan suatu aset yang sangat bernilai tinggi, di mana pengkoleksian data-data pribadi tersebut sering digunakan untuk menjadi ads targeting, yaitu pemasaran produk barang dan jasa suatu bisnis atau industri yang digunakan untuk memasarkan kepada pihak yang potensial. Hal ini tentu menjadi sebuah perhatian kepada para platform marketplace agar bisa menjaga data-data para pengguna tersebut agar tidak bocor dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Namun sayangnya, teknologi informasi saat ini dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi informasi dapat berkontribusi untuk peningkatan kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban dunia. Namun di satu sisi, teknologi informasi dapat menjadi sebuah sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kebocoran data pribadi pengguna pada masa kini. Menurut Lembaga Riset Cyber Indonesia, Pratama Persada, data-data tersebut dapat digunakan untuk melakukan penipuan atau pengalihan akun di internet. Contohnya seperti pengiriman link phishing ataupun social engineering lainnya.
Sedangkan password yang masih dihash tersebut dapat dideskripsi oleh para peretas. Tujuan para peretas men-share password tersandi tersebut adalah untuk menemukan siapa yang bisa menginskripsi password yang dimaksud. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi para pengguna marketplace jika password pribadi mereka berhasil dibobol. Kasus kebocoran data pribadi ini pun sudah sampai di meja hijau. Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI yang diketuai oleh David Tobing mengajukan gugatan hukum kepada Menkominfo dan PT Tokopedia dengan surat yang telah sampai pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 235 GPT 2020 PN/JKT PST. Hal ini didasarkan pada regulasi perlindungan data pribadi Indonesia yang masih belum cukup jika dibandingkan dengan regulasi perlindungan data pribadi dengan negara-negara lain. Negara Singapura telah memiliki regulasi khusus untuk perlindungan data yang dilakukan pada The Personal Data Protection Act nomor 26 tahun 2012 of Singapore, PDPA Singapura, dan negara Malaysia yang dilakukan pada The Personal Data Protection Act nomor 709 pada tahun 2010 of Malaysia. Pengaturan terkait data pribadi Undang-Undang ITE hanya diatur pada pasal 26. Undang-Undang ITE mengakui mengenai perlindungan data pribadi sebagai salah satu bagian dari hak privasi. Pada penjelasan pasal 26, Undang-Undang ITE menegaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Yang kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Yang terakhir, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Undang-Undang ITE menekankan pada persetujuan pemilik data dalam hal penggunaan data pribadi. Pada pasal 26 ayat 1, Undang-Undang ITE mengatur bahwa penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah pemilik data pribadi. Selanjutnya, pada pasal 26 ayat 2, Undang-Undang ITE membuka peluang untuk pengajuan gugatan bagi setiap orang yang dilanggar haknya mengenai persetujuan pengguna data pribadi. Sedangkan pada PP nomor 71/19 dan Permenkominfo 20/16 diatur kembali lebih lanjut terkait dengan perlindungan data pribadi. Berdasarkan PP 71/19, pemeriksaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik yang terdiri dari pengolahan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaharuan, penampilan pengumuman transfer, penyebarluasan atau pengungkapan, penghapus atau memusnahkan. Pada pasal 2, Perkominfo 20/16 juga telah memberikan cakupan perlindungan data pribadi, yaitu perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai tanggung jawab hukum perdata yang terdiri dari tanggung jawab berdasarkan kontraktual dan tanggung jawab perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab kontraktual adalah tanggung jawab badan hukum terhadap perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseorangan yang dibuat dengan pihak ketiga sebagai upaya pelaksanaan kegiatan usahanya. Dalam hal PT melakukan wan prestasi, maka dapat dituntut untuk memenuhi sesuatu atau membayar ganti biaya, ganti kerugian, dan bunga berdasarkan pasal 1243 ZO. Pasal 1267 KUHP Perdata, sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam buku 3 KUHP Perdata, yaitu 1365 KUHP Perdata yang berbunyi, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal tersebut,
maka sesuatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, adanya suatu perbuatan. Kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Keempat, adanya kerugian bagi korban. Dan kelima, adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian. Di Indonesia sendiri, kebocoran data pribadi marketplace Tokopedia terjadi di awal 2020 Mei. Sekitar 91 juta akun Tokopedia diretas dan dijual di dark web dengan harga mencapai 5.000 US dollar. Kronologi kebocoran data pribadi Tokopedia dimulai dari sebuah publikasi sekumpulan oleh data yang bernama Waisodang. Pada tanggal 2 Mei 2020, akun Waisodang memposting mengenai kumpulan data pribadi yang ternyata adalah data pribadi dari Tokopedia. Di sebuah forum internet yang bernama Raid Forums, Raid Forum adalah wadah diskusi untuk orang yang gemar melakukan aktivitas pembobolan di dunia maya atau raid. Situs ini juga merupakan tempat berbagi dokumen dan database seperti yang data pada pengguna Tokopedia tersebut. Pada hari yang sama, sebuah akun Twitter @underthebridge yang mengklaim sebagai layanan pengawas dan pencegahan kebocoran data asal Israel membuat cuitan tentang peretasan akun Tokopedia di Twitter. Dalam cuitannya, ia mengatakan bahwa ada sekitar 15 juta data pribadi yang telah diretas. Dalam data pribadi tersebut terdiri dari user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password yang masih terhash atau tersandi. Pada malam harinya, pukul 9 WIB, PF of Corporate Communication Tokopedia mengakui adanya upaya pencurian terhadap data pengguna. Namun, mereka memastikan informasi penting seperti password tetap terlindungi. Pada tanggal 3 Mei 2020 ditemukan kembali akun Waisodang menjual data pribadi pengguna Tokopedia yang ternyata berjumlah 91 juta akun di sebuah forum dark web yang bernama Empire Market. Pada forum tersebut, Waisodang menggunakan akun dengan nama Shiny Hunter. Situs hackread.com kemudian mengungkapkan akun-akun tersebut dijual dengan harga 5.000 dolar atau sekitar 74 juta rupiah. Selanjutnya, Tokopedia mengklaim dan memeriksa bahwa data pembayaran pengguna seperti kartu debit, kartu kredit, dan OVO masih terjaga keamanannya dan mengatakan keamanan data pribadi sebagai prioritas utama. Setelah serangkaian peristiwa tersebut, pada tanggal 6 Mei 2020, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yang diketuai oleh David Tobing melakukan gugatan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai tergugat 1 dan Tokopedia sebagai tergugat 2. Gugatan tersebut telah terregister secara e-counter di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 203.5-PDT.G-PN.JKT.PST dan telah disidangkan pada 10 Juni 2020 lalu. KKI mengaku telah menerima beberapa pengaduan sehubungan dengan penguasaan data pribadi pemilik akun Tokopedia tanpa persetujuan pemilik akun. Data pribadi tersebut berupa user ID, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Pengaduan disampaikan karena pemilik akun mengalami kekhawatiran akan terjadinya tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian di kemudian hari. Dalam gugatannya, KKI menyampaikan tuntutan salah satunya adalah permintaan agar Menkominfo mencabut tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik atas nama Tokopedia,
menghukum Tokopedia dengan membayar denda administratif sebesar 100 miliar yang disetorkan ke kas negara paling lambat 30 hari sejak putusan perkara ditetapkan, dan meminta Tokopedia untuk menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan pertanggungjawabannya yang dimuat di 3 media cetak, yaitu Bisnis Indonesia, Kompas, dan Jakarta Post. Selain itu, KKI juga meminta pengadilan untuk merintahkan kepada tergugat 2, yaitu Tokopedia, untuk memberitahukan secara tertulis kepada para pemilik akun terkait rincian data pribadi yang telah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para pemilik akun. Setelah peristiwa tersebut, pada 12 Mei 2020, CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, kemudian mengirimkan surat terbuka via email kepada seluruh pengguna Tokopedia. Sekian yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan mengenai kebocoran data dari Tokopedia pada tahun 2020. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.